Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, hari ini kita ada DHT ya tentang penguatan pembelajaran SMK-PK. Sebelum kita masukin materi, saya mohon ibu-ibu semuanya, ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Kayaknya hadir semua. Hadir semua, Bu Pak. Pika ada, Bu Siska ada, Bu Sejani ada. Ya, karena hari ini kita hanya terbatas, cuma ada 3 guru yang saya undang untuk pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk pertemuan, saya mohon pada Bu Siska untuk membacakan, untuk berdoa. Mari teman-teman dan Pak Instruktur, Pak Hendaris, pada kesempatan kali ini mari kita doa menurut percayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita serap dengan baik dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan khususnya untuk sekolah kita. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bu Siska doanya. Dan sebelum kita lanjut supaya kita bersemangat, pada Bu Sejani untuk speaking. Oke, untuk speaking kita pada sore hari ini, kalau saya bilang pegang telinga, pegang telinga. Kalau saya bilang pegang hidung, pegang hidung. Kita mulai semua. Saya bilang pegang telinga. Saya bilang semua pegang hidung. Kubikanya nggak pegang hidung. Ayo pegang hidung. Sekali lagi, pegang hidung. Ya, ternyata udah benar. Fikanya saya nggak lihat pegang hidung. Bu Siska, pegang hidung apa enggak tuh? Pegang, Bu. Oh, salah, nggak ada perintah. Kalau saya Nggak fokus nih, Bu. Nggak konsen. Maaf, nggak konsen. Oke, ini hanya membuat kita agar supaya tambah semangat dalam mengikuti akan DHT. Semangat. Oke, makasih. Oke, terima kasih Bu Sene dan berikan speaking kita sore hari ini ya untuk menyambut kita. Ini jam-jam kita ngantuk biasanya karena sebenarnya jam kantor kita sudah selesai, tapi kegiatan kita adalah RDK di luar jam kantor. Untuk selanjutnya saya mohon kepada Bu Pika supaya menampilkan materi kita hari ini. Materinya tentang apa, Pak? Ya, materi kita hari ini tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara semuanya ya. Karena kita dalam dunia pendidikan ya, kita akan bercerita sedikit tentang filosofi pendidikan. Hari ini memang untuk hari pertama sesi 1 ini kita memperkuat dulu, kita pahamin dulu masalah tentang pendidikan karena kita bergerak di bidang pendidikan ya. Nah, ternyata kita punya salah satu tokoh pendidikan yang luar biasa, yaitu adalah Ki Hajar Dewantara. Ini baru digali, dulu-dulu kita pernah digali ya tentang ajaran-ajaran beliau dengan pemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan kita adalah Nadiem Makarim. Dia membuka peluang, ternyata dia mencermati benar tentang filosofi pendidikan itu adalah dari lokal, itu dari Indonesia. Ternyata tentang pendidikan itu menurut Ki Hajar setelah dilihat luar biasa. Kita pahamin dulu sebelum saya masukin materi yang selanjutnya tentang masalah riwayat Ki Hajar Dewantara. Kita paham semua Ki Hajar itu siapa. Ya, Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satu keturunan bangsawan dari Yogyakarta, yaitu tepatnya Pakualam ke-8. Beliau adalah seorang bangsawan dengan nama Suwardi Suryaningrat. Karena beliau melihat di luar, kalau yang pada waktu zaman kolonial itu zaman Belanda yang boleh bersekolah itu adalah para bangsawan, tapi Ki Hajar keluar dari Pakuron atau Pakualam ya, melihat rakyatnya adalah atau teman-temannya pada tidak sekolah. Akhirnya beliau terjun, dia keluar dari keraton Pakualam dan dia merubah namanya supaya dia jadi merakyat, menjadilah namanya Ki Hajar Dewantara. Dari situ kita kenal sampai saat ini Ki Hajar Dewantara adalah sebagai salah satu tokoh pendidikan nasional kita. Beliau di dalam pendidikan luar biasa tentang filosofinya, di mana di pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, dan roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran teladan dan pembiasan, jangan disertai perintah dan paksaan. Ini jadi sekarang adalah Merdeka Belajar. Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
saat ini mencanangkan tentang Merdeka Belajar. Itu ternyata rohnya ada di buku atau ada di pemikiran-pemikiran Ki Hajar, yaitu rohnya ada di situ. Nah, Ki Hajar Dewantara memikirkan bahwa anak itu tidak perlu dipaksa, dilihat adalah bakat dan minat. Makanya kalau kita sekarang tuh dalam menilai pendidikan dengan konsep pembelajaran yang KTSP, itu kita adalah mengenal adanya penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ki Hajar Dewantara pun sudah memberikan penilaian kepada peserta didiknya pada waktu itu adalah kita kenal dengan cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah kognitif, ya, rasa itu adalah afektifnya, dan ada motoriknya. Jadi sudah cipta, rasa, dan karsa itu sudah ada. Tapi tidak dilaksanakan dengan baik, hanya dirubah menjadi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan Ki Hajar sudah menuangkan pemikiran-pemikirannya tentang cipta rasa dan karsa tadi. Nah, itu adalah salah satu pemikiran Ki Hajar itu untuk memberikan asesmen atau penilaian kepada peserta didiknya. Terus tentang filosofi tadi, Ki Hajar tadi masih di situ terdapat rasa, pikiran, dan roh. Ya, budi pekerti. Jadi Ki Hajar menilai tentang budi pekerti. Budi pekerti yang kita kenal saat ini di kurikulum SMK PK, kita kenal adanya pelajar Pancasila dan budaya kerja. Ya, di situ sebetulnya tercangkup di dalam budi pekerti itu. Nah, dalam budi pekerti itu tidak ada rasa, pikiran, dan roh. Nah, akhirnya ini sekarang dikemukakan dalam pendidikan merdeka kita, bahwa di struktur kurikulumnya SMK PK itu adalah adanya tentang filosofi pelajar Pancasila. Ya, nah itu yang dikembangkan seperti itu. Ya, jadi kita pahami benar ya pemikiran-pemikiran Merdeka Belajar itu mulai digerakkan lagi. Ini sudah ada sejak zaman dahulu, ya sudah ada. Sekarang kita gali lagi, Bapak Ibu semuanya. Berdasarkan kutipan di atas, kita melihat pendidikan yang memerdekakan terinspirasi dari pemikiran Bapak Pemimpin Nasional, ya itu luar biasa. Ya, jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita saat ini benar-benar menggali tentang pendidikan merdeka, ya mengutip dari pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan nasional kita itu tentang Ki Hajar Dewantara, ya. Dan sini Ki Hajar Dewantara, namun untuk lebih memahami seperti apa pendidikan yang memerdekakan itu, kita perlu lihat lebih dalam pemikiran-pemikiran beliau. Ya, jadi kita kalau mau memahami benar tentang pemikiran-pemikiran pendidikan tentang merdeka, ya kita harus banyak membaca buku-buku atau pemikiran-pemikiran yang beliau. Yaitu banyak sekali teman-teman semuanya, tinggal dibuka di web, di Google, itu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ya kita tinggal membuka di situ. Ya kalau kita jabarkan semuanya, kita nggak cukup waktunya. Karena IHT hari ini kita hanya cukup dengan tempo 2 jam. Ya, itu pun nggak rasa juga cukup kalau semuanya kita akan tuangkan dalam pemikiran-pemikiran tentang pemerdekatan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjadikan 7 pendidikan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi kodrat anak. Jadi kita kembali ke kodrat alam. Jadi kodrat anak, karena setiap anak itu beda-beda. Ya kita pahami, teman-teman semuanya sebagai guru sudah memberikan penilaian atau asesmen kepada peserta didik kita. Ya, ada yang pinter, ada yang setengah pinter, ya ada yang cepat nerima, ada yang lemot dan sebagainya. Ya kita kembalikan ke kodrat, ya kodrat daripada si anak tadi. Ya karena Ki Hajar pun juga sudah memikirkan ya tentang penilaian atau asesmen tadi melihat kodrat. Ya, karena anak-anak itu beda-beda, nggak sama. Ya, latar belakang anak-anak juga beda. Karena Ki Hajar memberikan adanya trilogi pendidikan. Ya, dia memiliki sana itu tentang pendidikan di keluarga, pendidikan di masyarakat, pendidikan di sekolah. Teman-teman pahami bahwa di sekolah kita hanya mengajar anak-anak itu tidak lebih dari 7 jam. Yang lainnya ada di lingkungan keluarga yang paling banyak dan di lingkungan masyarakat. Ya, jadi Ki Hajar sudah memikirkan ya bahwa kembalikan ke kodratnya. Kenapa? Kita mendidik kayak apapun hebatnya di sekolah, kalau sudah kita kembalikan ke masyarakat, kembalikan ke orang tuanya, akan berbeda lagi. Apalagi kita berada di Jakarta, kita paham strata sosial anak-anak kita. Ya, anak-anak kita di Jakarta, ya paham sekali. Apalagi kita adalah sekolahnya sekolah swasta, strata anak-anak kita ya ada di bawah. Terus yang juga yang masuk di tempat kita pahami bahwa yang masuk di sekolah kita itu adalah anak-anak yang hasil daripada seleksi sekolah negeri.
Nah, itu yang kita pahami. Jadi kita kembali ke kodrat. Ya, kodratnya tadi yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya. Jadi kalau kita lihat adalah kebahagiaan lahir dan batin. Nah, kita sebagai guru untuk masyarakat yang strata yang di bawah tadi, kalau anak-anak itu kita berhasil, kita bisa mengajarkan luar biasa Bapak Ibu semuanya, kita senang banget. Nah, itu adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya tentang video tentang Ki Hajar Dewantara memberikan pendidikan dari zaman kolonial sampai zaman saat ini. Ya, kita bersama-sama melihat videonya. Ya, ini adalah video Bapak Ibu ya, Mandiri Reflektik. Ya, ini zaman dahulu, zaman penjajahan Belanda ya seperti ini ya. Diajar untuk mendidik ya. Ternyata setelah dia membuka perguruan itu taman siswa, siswanya banyak banget. Itu masyarakat pribumi yang terutama yang belajar di taman siswa ya. Dari zaman kolonial hingga saat ini. Ini sekolah sederhana banget zaman dulu ya. Mejanya seperti itu. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang Ada kelas. beberapa sekolah Bumi Putra, ada yang nasionalis, ada yang agama seperti Muhammadiyah, NU, Kristen, ya waktu itu sudah berdiri sekolah-sekolah swasta lainnya, ya. Dan yang nasionalis adalah sekolah yang didirikan Ki Hajar Dewantara yaitu perguruan taman siswa. Itu didirikan Ki Hajar pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Apakah kita sudah merdeka? Ya, Bapak Ibu semuanya, yaitu tadi salah satu video yang zaman kolonial ya kita pahami. Makanya ada tadi dipertanyakan di situ, apakah kita sudah merdeka di dalam pendidikan kita? Ya, nah maka sekarang pemerintah sekarang terutama untuk SMKPK, kita semua saya baru saja ikut BINTEK yaitu tentang sekolah penggerak. Nah, dari hasil sekolah penggerak itu saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya, yaitu tentang hasil saya. Yang pertama tentang kita paham dulu tentang masalah filosofi pendidikan dulu. Ya, nanti untuk di hari berikutnya, ya hari kedua, karena kita IHT ini adalah kita 3 hari, dan nanti hari kedua nanti kita bicara tentang masalah struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan cara pembuatan bahan ajar. Ya, itu di hari berikutnya. Untuk pertemuan HT pada sore hari ini ya saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita pahami semua tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang memerdekakan pendidikan kita kepada sang anak. Ya, jadi Ki Hajar membuat satu statement yaitu mengabdi kepada sang anak. Jadi kita adalah mengabdi pada sang anak ya. Itu aja teman-teman semuanya untuk EHT kita sore hari ini ya, kita lanjutkan besok tetap seperti sama EHT kita besok di hari Pak Hendaris izin. Saya akhir di situ untuk materinya. Nanti Bapak Ibu yang belum dipahami silakan ditanyakan. Oke, silakan. Dari saya, setelah mendengar penjelasan dari Bapak tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus berhamba pada siswa, saya ingin bertanya tentang apa perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan pendidikan pada saat sekarang ini. Makasih. Ya, terima kasih Bu Sajen. Kalau pendidikan zaman kolonial itu terbatas, ya. Jadi hanya untuk kalangan ningrat zaman kolonial. Nah, makanya saya tadi katakan waktu di materi tadi, Ki Hajar keluar dari keraton karena beliau melihat teman-temannya para nggak sekolah, sedangkan dia sekolah. Akhirnya dia punya pemikiran setelah dia dewasa, dia pemikiran apa? Dia pikir kalau tujuan kita dalam Indonesia merdeka nggak akan tercapai apabila masyarakatnya masih bodoh. Akhirnya Ki Hajar berinisiatif setelah dia pulang dari beliau setelah dari Belanda, ya dia dibuang di sana,
dia kembali lagi ke Indonesia, dia punya pemikiran hanya dia mendirikan sekolah. Untuk siapa? Untuk rakyatnya, untuk teman-temannya tadi, semua rakyat jelata, masyarakat pribumi supaya sekolah, supaya apa yang dicita-citakan oleh para tokoh pergerakan di negara kita untuk mencapai Indonesia merdeka. Sedangkan untuk sekarang, ya pendidikan sekarang sudah bebas, artinya siapa aja boleh, sekolah banyak. Dan cuman sekolah zaman sekarang tuh kita belum merdeka karena kita masih ada penekanan kepada siswa kita. Kita belum memberikan untuk peluang yang lebih besar tentang kodrat mereka, kodrat anak-anak kita. Jadi kita lihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beri asesmen ya kognitif aja kan. Itu kalau dia kenapa? Karena di kita anak itu dikatakan lulus apabila ujian nasionalnya dia lulus. Kalau UN-nya nggak lulus dia tidak lulus. Berarti kognitif. Sedangkan Ki Hajar nggak menilai itu. Ya, Ki Hajar Dewantara menilai adalah kodrat, ya, dia menilai kodrat. Masalah kognitif nanti nomor sekian bagi dia. Yang penting kodrat anak dulu kita itu adalah bakat dan minat. Jadi beliau menilai itu adalah karakternya dulu Bapak Ibu. Nah teman-teman semuanya, kita sekarang dalam pandemi kita nggak bisa menilai karakter anak. Ya, kita nggak bisa menilai karakter anak. Ya, kita baru menilai adalah bidang kognitif anak. Kognitif pun kita nggak bisa nilai 100%. Kenapa? Ya kita pembelajaran kita masih pakai PJJ. Ya kita nggak tahu karakter di luar seperti apa. Nah, jadi pendidikan karakter perlu kita tanamkan. Nah, mudah-mudahan dengan sekolah kita ditunjuk sebagai sekolah SMKPK, ya, sekolah penggerak. Ya, mudah-mudahan kita tahun ini teman-teman semuanya pembelajaran kita rubah. Ya, pembelajaran kita rubah, kita menggunakan platform kita adalah LMS, Learning Management System. Ya, itu kita pakai saat ini. Ini tuh Bu Sade, saya bisa jawab itu. Pak Hendaris, saya boleh Ya. bertanya? Ya. Boleh, silakan Pak? Bu Siska. Ya, tadi kan Bapak mengatakan bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara ini menghamba kepada anak ya Pak ya? Ya, betul. Menghambanya yang seperti apa Pak? Apakah semua keinginan anak itu harus kita penuhi sebagai guru? Dan dikaitkan dengan pendidikan yang memerdekakan itu yang seperti apa ya Pak? Apakah ada batasan-batasannya? Ya, terima kasih Bu Siska. Kita kalau menghamba kepada sana artinya kita bukan menyembah kepada anak. Kita nggak perlu nyembah-nyembah kemana. Menghamba itu artinya kita mengabdikan, kita sebagai guru mengabdikan diri kepada sang anak. Tanpa pamrih, artinya kita nggak meminta apa-apa. Nggak meminta apa-apa, itu artinya itu menghamba kepada sang anak. Jadi kita memberikan pendidikan yang ikhlas ya kepada peserta didik kita. Artinya menghamba tadi bukan kita menyembah. Memerdekakan tadi kita ada batasan-batasan Bapak Ibu sesuai dengan aturan yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, di sekolah Bapak Ibu ya, ini kita punya aturan, kita punya tata tertib ya, tetap kita laksanakan. Ya, kenapa? Semerdeka-merdekanya enggak seperti itu ya. Jadi kita ada aturan juga. Ya, seperti misalnya anak rambut gondrong boleh enggak? Karena kita ada aturan, ada tata tertib. Anak enggak boleh pakai seragam, ya enggak, kita kan ada aturan. Ya, hari Senin seragamnya apa? Hari Selasa apa, Rabu apa, sampai dengan hari Jumat apa seragamnya. Ya, jadi kita nggak semerdeka-merdekanya. Merdeka di sini adalah untuk memberikan pemikiran mereka. Mereka bisa mengapresiasi ya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka inginkan. Jadi artinya kita tidak lepas dari pembelajaran ABAD 21 yang kita kenal dengan 4C ya. Nah, itu kita nggak lewat situ. Sekarang ditambahkan dengan menteri kita jadi 5C. Jadi itu dengan ABAD 21 artinya kita tidak seperti itu ya, merdeka itu ada batasan-batasannya. Mungkin itu Bu Siska ya. Terima kasih Pak. Ya. Izin Pak Hendaris menyambung Ya. Bu Siska. Sangat menarik Pak ketika ada perkataan merdeka dan juga menghamba gitu ya untuk anak-anak kita, peserta didik kita. Sejauh mana ya Pak kita ada program di sekolah, apakah sudah merdeka gitu ya menurut pandangan Bapak mengikuti kegiatan ini? Kemudian program apa sih yang memang memerdekakan atau menghambakan untuk anak didik kita gitu? Karena memang di sini kan tadi Bapak juga sampaikan ada batasan gitu ya, tetap dengan alur yang benar. Terima kasih Pak Hendaris. Ya, terima kasih Bu Pika. Ya, Bu Pika ya kita sudah merdeka. Sudah merdeka kah kita? Nah, itu kita menilai kita. Ya, kalau udah merdeka, udah merdeka. Kita udah merdeka, pembelajaran kita udah merdeka. Ya, apalagi kita sekarang, nanti teman-teman semuanya, nanti untuk EHT besok tentang masalah struktur kurikulum, itu diberikan seluas-luasnya kepada sekolah, ya, dengan institusinya. Karena di
di kurikulum itu nanti struktur kurikulum itu ada yang umum. Kalau yang umum itu sifatnya nasional, seperti agama, ya PKN, bahasa Indonesia, ya, terus sejarah. Nah, itu olahraga itu sifatnya umum. Nah, terus kita lihat ada di kejuruan. Di kejuruan itu nanti ada, di situ ada matematika, ada bahasa Inggris, terus ada kejuruan-kejuruan. Nah, itu kejuruan diberikan sepenuhnya kepada kita. Artinya adalah arti kemerdekaan. Jadi artinya Menteri Pendidikan sekarang itu memberikan kemerdekaan pada SMK, kepada sekolah-sekolah, ya, terutama kita adalah SMK PK, untuk merancang kurikulumnya bersama dengan institusi pasangan. Ya, diberikan kemerdekaan. Makanya di Direktorat Jenderal Vokasi saat ini adalah mereka benar-benar memikirkan sekolah-sekolah yang itu sekolah kejuruan. Ya, bagaimana kita didorong untuk bekerja sama dengan mitra industri kita seluas-luasnya. Sehingga kita sampai ada MOU tadi yang kita kenal dari Pak Dirjen Vokasi, kita kenal adanya link and match yang 8+I. Nah, itu kita akan dilaksanakan. Ini itu, Bu Pika. Terima kasih Pak. Semoga dimudahkan kita dalam proses lebih baik. Oke, masih ada teman-teman? Oke, kalau nggak ada untuk kegiatan kita, sebelum saya akhiri, ya, tugasnya adalah kita kepada teman-teman membuat poster tentang ajakan untuk belajar. Ya, itu kerjakan di rumah, ya. Itu adalah sebagai itu. Jadi kita bagaimana ada selokan tentang ajakan pembelajaran untuk para siswa kita, ya. Sehingga siswa kita tidak malas, dia bersemangat, ya. Nah, itu aja untuk tugas pada hari ini, ya. Di-upload ya Pak? Ya, nanti di-upload, ya. Kalau nggak bisa di-upload, ya tolong itu aja, di-print, dipasang di mading. Nah, dipasang di mading supaya kelihatan, ya. Jadi banyak yang baca, jadi nanti anak-anak bisa baca, guru lain juga bisa baca, terus nanti tamu yang datang juga bisa baca, ya, kita taruh di mading. Mungkin itu aja, Bapak Ibu guru semuanya, ya, untuk pertemuan EHT pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Salam semuanya. Tadi kita dengar di dalam video tadi, salam dan bahagia. Itu ciri khas kita. Salam dan bahagia, ya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Terima kasih Pak. Ya, SMK bisa. Bisa. SMK bisa. Kuat. Vokasi kuat. Kuat. Kuatkan Indonesia. SDM unggul. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Oke, kita ketemu besok Izin, lagi. Teman-teman ini adalah dari kelompok 4, ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam. Baik teman-teman semuanya, kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan sarang Sarang heo.